Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma. Langsung saja, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah psikologi Ibu Mujamilah Jamil MPD yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa memaparkan makalah yang saya paparkan ya, untuk yang terhormat. Dan tak lupa kepada semuanya, pada rekan-rekan yang tak bisa saya sebutkan karena ini tugas mandiri, tugas sendiri yang harus saya paparkan. Oke, langsung saja pada malam ini saya akan memaparkan materi yang berjudul konsep dasar evaluasi dalam pendidikan. Konsep evaluasi dalam pendidikan adalah konsep evaluasi hasil belajar. Ada 3 istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Pengukuran dinyatakan sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Sedangkan penilaian dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Dan evaluasi itu sendiri memiliki arti, yakni suatu proses penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa. Dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu pembuatan keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Dari ketiga istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep dari evaluasi hasil belajar yakni proses menyediakan informasi yang didapat dari pengukuran serta penilaian dari suatu proses belajar mengajar, yang dimana hasil tersebut diperoleh melalui media tes seperti tes lisan maupun tulisan. Jadi itu ya, di istilah evaluasi hasil belajar itu yaitu menyediakan informasi ya untuk bisa menyampaikan hasil proses belajar mengajar yang lebih baik, lebih bijak ya. Yang kedua, fungsi evaluasi hasil belajar. Fungsi utama dari evaluasi hasil belajar yakni untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses belajar mengajar serta untuk bahan penilaian apakah suatu program yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Adapun secara khusus tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Ketiga, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik menyangkut metode, media maupun sumber-sumber belajar. Jadi ketiga ini adalah khusus tujuan evaluasi belajar mengajar. Ya, di samping itu fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasi itu sendiri, yaitu formatif, sumatif, diagnosis, dan seleksi atau penempatan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi hasil belajar. Adapun cirinya dari evaluasi hasil belajar pasti kita ketahui, pasti ada ciri-cirinya. Dari kita fungsinya pasti ada ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah penilaian dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya jika
orang guru ingin mengetahui mana dari siswanya yang cerdas atau kurang cerdas, maka dapat dievaluasi. Yang diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan sedadik dapat, tetapi indikator atau hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu bisa disebut pandai dan kurang pandai. Jadi penilaian yang dilakukan itu ada maksudnya, itu seorang guru ingin kita ingin mengetahui mana si murid pintar, si cerdas, si bijak ini, yang dan tidak bijak mana gitu. Kita akan mengetahui bukan dari segi kecerdasannya, tetapi dari segi bahwa menandai bahwa seseorang itu bisa disebut pandai ya. Yang kedua, bersifat relatif karena nilai seseorang siswa tidak selalu konstan dari waktu ke waktu. Ketiga, bersifat kuantitatif dalam evaluasi pembelajaran. Ya, keempat, sering terjadi kesalahan biasanya terletak pada alat ukur pengukur yang dinilai peserta diskusi dimanapun penilaian berlangsung. Yang kelima, menggunakan satuan unit-unit mengenai satuan unit ini yang tepat. Seperti sangat memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Pasti di salah satu itu pasti ada di situ ya. Pasti dibuatkan untuk di sini teh. Ciri-ciri evaluasi belajar ya. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu prinsip evaluasi hasil belajar. Menurut Ari Kunto, prinsip evaluasi merupakan regulasi yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi triangulasi dapat digambarkan dalam diagram seperti berikut. Di sini ada diagramnya yaitu tujuan, KBM, evaluasi. Pasti di situ ada KBM dulu, udah KBM dimulai baru ada tujuan. Udah tujuan dicapai pasti ada kekurangan kelebihannya, itu akan ada pengulasan dan evaluasi ya. Ya, menurut Sudijono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dapat pelaksanaan senantiasa berpegang pada 3 prinsip, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Ya, kita bahas pertama prinsip keseluruhan, dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat. Yang kedua, prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektivitas. Nah, sekarang adalah tadi sudah alat-alat macam-macam ciri-ciri, sekarang adalah ke macam-macam alat evaluasi. Pasti di situ ada macam-macamnya untuk evaluasi hasil belajar siswa itu bagaimana, pasti ada macam-macam. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis itu berupa ada 2, yaitu tes bentuk uraian maupun yang kedua adalah tes bentuk objektivitas. Tes bentuk uraian. Yang kedua yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Ya, pasti di situ ada uraiannya ya. Mau bebas, mau terbatas, pasti ada ya di situ. Yang kedua adalah tes bentuk objektif. Tes objektif serta juga disebut tes dikonomotif karena jawabannya antara benar atau salah dan sempurna antara 1 atau 0. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada benar, salah, atau pilihan ganda, atau ada juga menjodohkan ya. Atau ada juga yang melengkapi semua dari sudut, dari bentuk salah, benar, pilihan ganda, menjodohkan. Langsung terakhir itu melengkapi. Ya, terakhir adalah tes lisan. Tes lisan
Tes lisan yakni tes yang pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Pasti ini ada tes lisan ini pasti kita udah siswa itu untuk datang satu persatu ke guru dites lisan tahu betul atau tidaknya di situ ya. Yang terakhir tes perbuatan, yakni tes yang menugasnya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaannya tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Ya, jadi itulah yang pembahasan dari mulai yang pertama sampai yang terakhir pembahasannya tentang evaluasi hasil belajar dalam pendidikan. Ya. Sekarang kesimpulannya. Konsep evaluasi hasil belajar merupakan proses penyediaan informasi yang didapat dari pengukuran serta penilaian dari suatu proses belajar. Evaluasi hasil belajar mempunyai fungsi utama yakni untuk mengetahui sejauh mana pengembangan proses belajar mengajar. Ciri-ciri dari evaluasi hasil belajar diantaranya penilaian dia lakukan secara tidak langsung, bersifat relatif dan kuantitatif. Evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dapat pelaksananya berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan makalah ini. Mohon maaf bila ada perkataan dan yang kurang jelas, yang kurang baik, yang kurang dicerna, mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Sekian dari pemaparan materi makalah yang bisa saya sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.